Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa, kita dapat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Ekonomi Islam. Live interaktif tentang keuangan, tentang bagaimana cara mencari nafkah yang sesuai dengan tuntunan dari petunjuk dari Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk yang Allah berikan taufik menjadi seperti itu. Nah, tapi untuk itu kan perlu belajar ya. Nah, dan ini adalah Fatwa TV menggelar salah satu dari mulai hari Senin ya sampai hari Jumat. Nah, ada dua program yang utamanya mengenai ekonomi. Pertama hari Senin, ya pembuka pekan itu hari Senin jam 4 sore bersama Ustadz Dr. Arifin Badri. Dan ini closingnya, pembuka dan penutupnya penutup pekan hari Jumat. Setelah berkegiatan tuh harimu ketemu Jumat, nah dikoreksi nih di sini. Nah tanya deh bersama Al-Ustadz Dr. Ewandi Tarmizi Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah juga Ustadz sudah membersamai kita untuk kita tanyakan beberapa masalah. Semoga jaringan teleponnya atau jaringan koneksinya lancar-lancar aja. Dan kami menyediakan dua line telepon untuk bertanya kepada Ustadz Erwandi di nomor 021 212 32333. Tumben lancar, biasanya lupa. Terus kemudian 0821 7000 6087. Nah itu ya. Namun untuk memilih yang nomor 2 ini kami mohon sekali untuk mencari sinyal yang lebih kuat sehingga suaranya nggak putus-putus ya lancar sehingga Ustadz juga mendengarnya juga jelas, jawabannya juga tepat begitu ya ceritanya ya. Dan satu lagi kami menyediakan link untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV seperti yang tertera di layar, nomor rekeningnya ya itu dia. Tayyib, barakallahu fikum. Kami tunggu kabar baiknya. Alhamdulillah. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita akan menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna, Ustadz Rewandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Bagaimana kabar antum di sana, Ustadz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kami juga di sini baik-baik, Sergi. Kemudian Ustadz, kami bersyukur kepada Allah dan kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah menyediakan waktunya untuk kami, untuk pemirsa, untuk tempat bertanya. Ada cuma dua, semoga Allah panjangkan usianya untuk bertanya tentang cari duit itu para ibu laki-laki dan juga mungkin ibu-ibu yang di rumah. Semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum, Ustadz antum dan juga Ustadz Arifin. Barakallahu fikum karena mengenai tentang dunia ini nggak putus-putus selama kita masih hidup ya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Dan Ustadz di pembukaan kali ini seperti biasa kami membiasakan diri untuk meminta nasihat. Namun ini Ustadz, ada yang spesifik sebetulnya ini sebenarnya nasihat sekaligus menjawab pertanyaan dari yang masuk di website. Mungkin bisa jadi nasihat untuk junior antum yang belajar di Libya ya, yang belajar di Madinah begitu Ustadz. Untuk yang bercita-cita punya nama kibar seperti antum gitu sama ustadz yang gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi seperti kalau dulu ya seperti biasa saat kalau lulus SMA kan yang dilihat kan figur senior saat wah seniornya namanya sudah besar ini udah Saharum ini namanya terus kemudian support dari jamaahnya sekian. Nah pertanyaannya sebegini Ustaz, ini dari hamba Allah dari Abdullah ya, hamba Allah di Sulawesi Selatan di Makassar, begini bunyinya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Zuna, izin bertanya bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya kepada Ustadz yang saya favoritin, yang saya ketahui juga bermanhaj salaf. Terus kemudian karena seringkali Ustadz tersebut terlihat selalu safari dakwah dengan menggunakan kendaraan mewah saat menuju masjid, bahkan tidak sedikit yang tinggal di hotel dan membawa kru. Jadi kesannya ada komersialisasi dalam dakwahnya dan menjadikan dakwah sebagai mata pencahariannya. Mohon solusinya Ustadz. Karena saya butuh ilmu dari ustadz-ustadz tersebut, tapi saya kurang nyaman dengan kondisi seperti ini. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
Nah, mungkin itu menjadi nasihat pembuka kita juga mewakili semuanya. Barakallahu fikum, tafadhol ya Ustaz. Baik, Allah yang barik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya." Allah mengatakan, siapakah yang mengharamkan perhiasan dunia yang Allah keluarkan? Katakanlah itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya. Itu Allah mengatakan. Artinya adalah Umar bin Abdul Aziz sebelum dia diangkat menjadi khalifah. Beliau seorang tajir yang kaya dan ulama besar di masanya. Dia termasuk min fuqaha sab'ah kalau saya tidak salah. Iya. Ahli fikih kota Madinah yang besar. Iya. Tapi beliau memakai baju yang harganya 1.000 dinar. Ya, baju zaman dulu kan ditenun, ya. Kalau tingkat kesulitannya tinggi dan bahan bakunya, benangnya bagus, itu harganya sangat mahal. Baju 1.000 dinar berarti 4,25 gram emas, sekitar 5 miliar. Masya Allah. Sekali pakai itu Ustaz? Satu bajunya. Masya Allah. Ya, rumah antum dapat 10 amat. Oh, lebih Ustaz, lebih. Satu baju. Itu baju yang beliau pakai. Iya. Ya, seperti itu. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, ini saya ingin jelaskan bagaimana seorang muslim bersikap. Ketika beliau menjadi khalifah, semua harta kekayaannya, hartanya halal semuanya. Beliau masukkan ke Baitul Malul Muslimin. Harta istrinya pun diambilnya, dimasukkan ke Baitul Malul Muslimin. Sampai istrinya mengatakan, "Duhai, andai khilafah tidak pernah disandang oleh suamiku." Ya. Kemudian ketika beliau menjadi khalifah, beliau memakai baju 10 dirham. Masya Allah, jauh sekali, jauh. 10 dirham itu 1 dinar. Iya, 4 juta ya. 4 gram ya. 1 dinar. Kalau tadi 1.000. Iya. Sekarang baju dengan itu baju orang kelas bawah lah di masa itu. Iya. Itu beliau merasa ma'an'amahu, kata beliau. Ini baju bagus banget. Ya. Maka posisi orang berbeda. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan, mensejahterakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin hidup mewah sampai umat Muhammad tercukupi kebutuhan pokoknya. Yeah. Sebelumnya beliau mewah hak beliau. Allah memberikan, membukakan rezeki yang besar kepada dia, siapa yang melarang? Yeah. Ya. Yeah. Dan beliau ulama hadis. Banyak para ahli hadis belajar dari beliau. Maka kalau Anda tadi melihat Ustadz Anda diberikan nikmat oleh Allah, dan tentunya kita berhusnuzon itu didapatkan dengan cara yang halal. Yeah. Tidak ada salahnya. Yeah. Dia tidak ada kewajiban memberikan mobil mewahnya, rumah mewahnya kepada fakir miskin di sekitarnya bila dia telah berzakat. Iya. Oh iya ya. Bila dia sudah mengeluarkan zakatnya, zakatnya itulah untuk fakir miskin. Yeah. Tidak ada dia kewajiban ya untuk mensejahterakan orang-orang di sekitarnya.
Ya. Kecuali kalau dia sebagai pemimpin. Pemimpin ia berkewajiban. Makanya Umar bin Abdul Aziz tadi menyesal istrinya dia menjadi pimpinan tertinggi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika datang pengelola kiswah Ka'bah meminta dana ke Baitul Mal untuk mengganti kiswah setiap per tahun kan diganti itu. Iya. Itu harganya mahal. Sampai sekarang pun harganya miliaran, ratusan miliar. Sampai 500 miliar kurang lebih. Masya Allah. Kiswah Ka'bah itu. Yang dari sutra itu. Maka Sadanatul Ka'bah minta biaya ke Baitul Mal melalui khalifah. Khalifah menjawab, Umar bin Abdul Aziz, tidak ada baju untuk Ka'bah sebelum umat Muhammad pakai baju semuanya. Masya Allah. Ya. Ka'bah tidak pakai baju, nggak pernah dia masuk angin. Iya, betul. Nggak pernah Nggak ada dia auratnya. kedingin. Nggak ada juga orang tertutup. Iya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pakai baju, dia akan sakit dan seterusnya. Ya, maka itu prioritas. Maka Anda orang Muslim yang diamanahkan menjadi pimpinan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari pucuk yang tertinggi, presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai ke bawah. Maka visi pertama Anda mensejahterakan orang-orang yang Anda pimpin. Iya. Tidak halal Anda memakai kendaraan mewah, menggunakan rumah yang mewah, sedangkan umat Muhammad yang Anda pimpin tidak memiliki rumah, kalaupun ada rumahnya sudah bocor-bocor, tidak memiliki kendaraan, dia naiki angkutan umum dan seterusnya. Ya. Ya. Maka itu yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Yang zuhud sesungguhnya bukan saya. Orang yang zuhud adalah Umar bin Abdul Aziz. Di masa khilafah beliau, Bani Umayyah tersebut, itu Islam sudah masuk dan dipeluk oleh 2/3 penduduk bumi di waktu itu. Ya. Tapi beliau berpakaian dengan pakaian harganya 10 dirham. Ya. Itu yang zuhud. Kekayaan dunia di tangannya, tapi dia tidak mengambil kecuali sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia hidup sendirian, tidak ada tanggung jawab kepada orang-orang yang dipimpinnya, dia berhak mendapatkan kehidupan yang halal. Maka siapapun, mau Anda lihat ustaz, kalau Anda tidak ambil ilmu dari dia, yang rugi juga Anda. Iya, betul Ustaz. Apakah ada syarat dalam menuntut ilmu tidak boleh kepada orang yang kaya? Oh iya, betul. Betul Ustaz. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Bebas ya. Bebas. Tapi kalau yang Anda maksud, ustaz tersebut mengambil harta kaum muslimin, mengumpulkan infak dan seterusnya, itu lain hal. Iya Ustaz. Tapi jangan suudzon. Iya. Ya, kalau dia dari bisnisnya, atau mungkin dari warisan orang tuanya, atau dari hibah orang yang memiliki Hadiah. Ya. harta, hadiah, tidak ada masalah. Iya. Saya salah seorang teman mengatakan bahwa seorang pedagang kaya di kota Riyadh setiap keluar Lexus jenis terbaru mesti dibelikannya untuk para ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Masya Allah. Ya. Iya. Tidak ada masalah dia memakai itu, setiap keluar Lexus yang terbaru.
Teman itu pernah mengatakan, saya diajak oleh Syekh Abdullah bin Jibrin dulu, rahimahullah rahmatan wasi'ah, naik ke mobil Lexusnya, dampingin, karena saya bertanya kepada beliau, beliau diajak, saya diajak naik. Itu mobilnya bisa mijit, akhi, kata dia. Ya. Jadi kursinya itu, ya kursi pijit. Kursi joknya itu bisa kursi pijit. Anda tahu kan kursi pijit? Tahu Ustaz. Ya, yang kayak di stasiun. Kayak di stasiun. Iya, stasiun ada. Bandara. Iya. Bandara, ya. Masya Allah. Tapi Ustaz seperti itu. Iya, tapi Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Jadi intinya untuk yang bertanya di sini Mas Abdullah dari Sulawesi Selatan Makassar, tidak ada larangan, tidak diharamkan untuk mengambil ilmu dari seseorang Ustadz yang kaya dalam hal ini, dan selama beliau seorang Ustadz, bukan pemimpin daerah atau pemimpin negara, begitu ya Ustadz ya. Dan tidak ada kewajiban beliau untuk mensejahterakan orang yang di sekitarnya, kecuali beliau seorang pemimpin. Dan ini sudah masuk lagi telepon baru, namanya Abdullah juga dari Sumatera Barat. Coba kita sapa dulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar suaranya. Silakan disampaikan pertanyaan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini izin bertanya terkait jual beli jasa penerjemah tersumpah Ustaz. Jual beli jasa penerjemah? Ya. Penerjemah tersumpah. Tersumpah ya, siap. Lanjut. Misalkan kita ingin menerjemahkan berkas dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jadi kita kirim berkas yang akan kita terjemahkan itu melalui file di WA. Hasil dari terjemahannya dikirim dulu di WA dalam bentuk file. Misalkan biayanya itu 50 Ustaz. Jadi bisa kita bayar penuh di awal atau di awal setengah, di akhir setengah. Nanti pakai DP ya, itu berarti pakai DP ya, pakai uang panjer dulu gitu ya? Ya. Sebentar Mas Abdullah, sebentar, sedang dihubungkan kembali. Ustadznya sedang dihubungkan lagi, soalnya agak terputus tadi. Sebentar ya. Ya pemirsa, kita nantikan sesaat sambungan kembali bersama Ustadz Erwandi. Ya, coba kita cek. Apakah sudah tersambung? Belum ya, kita tunggu dulu ya. Sementara bisakah kita tampung dulu pertanyaan dari Mas Abdullah dari Sumatera Barat, bisa dikoneksikan? Sebentar, sudah tersambung Ustadz ya, sebentar. Mas Abdullah masih tersambung? Assalamualaikum Mas Abdullah. Halo? Bisa kita bayar penuh di awal. Mas Abdullah, sebentar. Bisa diulang dari yang kami tangkap tadi, sempat terputus koneksinya, teleponnya terputus. Penerjemah tersumpah, kemudian dengan dari bahasa ke bahasa Indonesia melalui WhatsApp, kemudian filenya ditransfer untuk pakai uang panjar dulu ya, uang panjar dulu, terus kemudian penuh di awal atau pakai uang panjar dulu, Pak. Oh, pembayarannya yang lebih baik di awal semua atau pakai uang panjar dulu? Begitu pertanyaannya? Ya. Nah, nanti setelah diterjemahin, daftarnya dikirim lewat WA dan diperiksa. Jika sudah benar semuanya, baru dikirim hard copy-nya melalui marketplace. Oh, gitu. Nah, yang 50.000 ini tadi kan sudah dibayar di WA tadi, Pak. Terus? Jadi kalau ingin hard copy-nya itu, kita pakai marketplace. Oh gitu. Dan di situ tertulis harganya 100 perak dan ditambah dengan biaya ongkirnya sekitar 30.000. Terus? Ustaz, sudah pengiriman hard copy ini entah itu dibuatin dulu hard copy-nya baru kita pesan di marketplace, atau dipesan dulu di marketplace baru dibuatin. Itu saya belum tahu Ustaz. Apakah boleh seperti ini? Sebentar, jangan ditutup dulu teleponnya. Bagaimana Ustadz? Bisa dipahami pertanyaannya? Jual jasa kan ya? Iya betul, jasa penerjemah tersumpah. Ya, tidak ada masalah jual jasa, kok asalnya halal. Yang diragukan yang mana, Abdullah? Yang pengiriman hard copy ini Ustadz. Jadi tidak ada masalah juga. Kan Anda mengatakan harga sekian kalau yang butuh cuman soft copy gitu, atau memang bagian soft copy, hard copy itu bagian dari keseluruhan transaksi?
harganya itu bercampur tuh Ustaz. Kalau ingin kopinya di marketplace ditambah biayanya 100 perak. Tuh. Dari awal sudah Anda ketahui, Anda sampaikan atau belum? Kalau ditulis di situ harganya 50.000 misalnya per halaman Ustaz. Jadi kalau katanya Ya. ingin Sebentar. Dari awal sudah Anda tak sampaikan harganya 50.000. Anda sebagai penjual jasa atau pembeli? pembeli. Kalau pembeli Anda lihatlah. Ya. Kalau Anda lihat step-stepnya itu, langkah-langkahnya tersebut, ya, kalau hanya sampai di sini 50.000 per lembar. Kalau lebih seperti ini, ya, sekian. Kalau Anda setuju dengan harga tersebut, tidak ada masalah. Asalnya halal. Itu kan nanti dikirimkan pakai marketplace tuh Ustaz. Jadi apakah kita perlu mengulang akadnya setelah sampai, ya kan, tidak melalui WA lagi Ustaz, tapi marketplace. Oh, Jadi dikirim pakai COD tuh Ustaz. yang jadi masalahnya menggunakan wasilah marketplace-nya itu ya, perantara marketplace-nya itu. Begitu Mas Abdullah? Ya. Oh. Bagaimana? Jadi, Boleh, tidak ada masalah. Boleh Mas Abdullah, marketplace hanya sebagai perantara saja, insya Allah tidak masalah. Hanya untuk Jadi mengantar aja. nggak perlu diulang akadnya seperti Ustaz. Kan dari awal sudah seperti itu kan akadnya. Ya. Masuk dengan pengiriman marketplace segala macam. Atau emang hanya 50.000 hanya hard copy, soft copy. Ya, ini satu lagi Ustaz. Misalkan Iya. kan COD Ustaz. Jadi harganya itu kan 30.000. Misalnya 30.100 perak atau 30.175. Bolehkah kita bayar ke kuriernya itu? COD ini 30.500 Ustaz. Dan tempat saya itu uang 100 ini sudah nggak laku tuh Ustaz. Boleh. Boleh, Nak. Boleh Mas Abdullah. Ya. Syukran Ustaz. Afwan, terima kasih banyak sudah telepon ke Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Abdullah. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, sudah sering menelpon ke Fatwa TV. Yang semangat Mas Abdullah, insya Allah menuntut ilmu ya. Barakallahu fikum. Sering sekali telepon ke muamalah ini, barakallahu fikum, ini anak muda. Kemudian pertanyaan berikut, kita sampaikan pertanyaan berikut dari Ibu telepon katanya, orang nggak pernah. Dari Bapak Abu Zaid di Bandung, coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, semoga sehat selalu Ustaz. Ya, Afwan Ustaz, izin bertanya. Anak profesi sekarang itu sebagai karyawan Ustaz, sales produk lampu. Nah, jadi sebagai sales, nah sekaligus anak itu memiliki sertifikasi Ustaz sebagai pribadi itu sebagai tenaga ahli konsultan untuk penata cahaya gitu Ustaz, untuk bangunan. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Karena punya sertifikat ini tuh kadang-kadang anak menerima permintaan untuk peminjaman sertifikat dari perusahaan konsultan gitu, dari perusahaan konsultan yang mana ini sebagai syarat tender pembangunan. Nah, kebetulan ini ada perusahaan konsultan yang mau pinjam juga sertifikat itu untuk membangun perumahan katanya Ustadz, yang perumahan tersebut akan digunakan sebagai karyawan pegawai bank gitu. Nah, benefitnya itu buat perusahaan anak itu, jadi anak tuh sekaligus nge-branding gitu, nge-marketingin produknya. Nah, kalau buat anak sendiri itu anak dapat fee juga Ustadz sebagai pribadi itu dari konsultan ini gitu. Jadi setelah minjem sertifikat itu ada fee lah pinjam sertifikatnya. Gitu Ustaz. Tanyanya apa hukumnya gitu Ustaz. Syukran jazakallah. Sebentar, jangan ditutup dulu. Bagaimana Ustaz, bisa dipahami Ustaz? Ya, mungkin ada yang jelas. Sudah jelas Ustaz? Jelas. Oke, baik. Terima kasih Abu Zaid sudah telepon ke Fatwa TV. Jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Abu Zaid menanyakan tentang dia ikut dalam proyek di sana membangun rumah yang dikhususkan untuk para pegawai bank. Apakah dia halal untuk ikut di situ? Kalau memang yakin proyeknya hanya untuk pegawai bank, ya, dan
sebagian besar uang mereka adalah memang karena gaji di bank, maka tidak boleh Anda mendapatkan transaksi tersebut. Iya. Kecuali ada perkiraan mereka ada pegawai bank, ada non pegawai bank, ya. Karena kalau biasanya pegawai bank dia tidak punya pendapatan lain biasanya. Iya. Totalitas di situ ya. Begitu ya Ustaz. Barakallahu Iya. fikum, Ustaz. Tapi begini Ustaz, kalau ketika beliau ini dipinjamkan sertifikatnya dan beliau nggak kerja Ustaz, bagaimana Ustaz seperti itu? Jadi yang mengerjakan orang lain, hanya pinjam aja sifatnya, disewa sertifikatnya, dan dia nggak kerja, cuma terima fee aja. Bagaimana ya begitu Ustaz? Kan ikut membantu dia dengan sertifikatnya. Iya. Baik, seperti itu ya fatwa dari antum. Ya Bapak Abu Zaid, semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi, seperti itu ya jawabannya. Berikutnya pertanyaan ini datang dari Ar-Royan di Yogyakarta. Begini bunyi pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Izin bertanya Ustadz, profesi saya Ustadz sebagai terapis, dalam kurung pijat massage khusus untuk cedera, kurung tutup. Dan di satu sisi saya sering diminta sebagai tenaga medis untuk event olahraga yang diselenggarakan pemerintah maupun diselenggarakan oleh pihak swasta. Permasalahannya, event olahraga tersebut terkadang bercampur putra dan putri. Nah, walaupun sekarang saya sudah mengkhususkan diri hanya untuk olahraga putra, terkait hal tersebut, bagaimana status gaji saya Ustadz? Selain itu, sebagai gaji tersebut saya sudah gunakan, namun gaji itu juga sebagian sudah saya gunakan untuk berbagai keperluan Ustadz. Barakallahu fikum atas jawabannya. Allah barik fiik. Ya. Iya. Kalau yang anda terapis adalah pria, nggak ada masalah. Iya. Pun kalaupun wanita dalam kondisi darurat, ya, nggak ada masalah juga. Kecuali tidak dalam kondisi darurat seperti apa? Kondisi Anda umpamanya hadir sebuah event, lalu terjadi cedera. Iya. Kemudian pihak terapis wanita sedang ada uzur, mungkin sedang ke toilet atau kemana. Iya. Atau nggak ada bisa jadi seringnya. Ya. Sehingga itu kan kalau terlambat treatment atau terapi yang diberikan kemungkinan akan berakibat fatal. Itu darurat. Maka boleh Anda lakukan, dan darurat dikurangi semampunya. Seperti umpamanya Anda pakai sarung tangan, kalau masih itu memungkinkan, lakukan. Iya. Baik. Barakallahu fikum, seperti itu ya jawaban dari antum kepada Bapak Aroyan. Semoga bisa paham ya. Begitu. Ya memang ketika itu menolong orang nggak bisa pilih-pilih ya. Barakallahu fikum. Dan apakah sudah ada telepon masuk? Coba kita nantikan sesaat. Sebentar. Taib. Sudah masuk teman? Dari Ibu Yanti di Sumatera Barat, betul ya? Siap. Kita coba sapa sekarang Ibu Yantinya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, sampaikan pertanyaannya. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau Ya. bertanya Ustadz Silakan. tentang tukar-menukar uang yang nominalnya tidak sama, seperti uang 10.000 ditukar 9.000. Apakah ini termasuk riba Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum Sebentar, warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu ditunggu sebentar, jangan ditutup teleponnya. Masih tersambung nggak teman? Oh, udah tertutup. Gimana? Ya udah. Oh, masih tersambung? Kalau Halo Bu Yanti? ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, baik. Terima kasih Bu Yanti. Kalau uangnya sama-sama rupiah, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mensyaratkan dalam penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, haruslah sama. Ya. Sama gramasinya. Ukurannya di masa dulu, sampai sekarang pun masih gramasi. Kalau uang, kartal, dia kan turunan dari uang emas dan perak. Iya. Ya, cuman alat ukurnya adalah nominal yang tertera pada angka kertas tersebut. Ya. Maka disyaratkan nominalnya harus sama.
Tadi 10.000, 100.000 dengan 90.000, maka ini namanya riba. Iya begitu Ustaz ya. Saya juga masih kurang paham Ustaz, kenapa mau ya orang ngasih uang 10.000 dikasihnya 9.000. Oh ternyata ini yang uang lebaran itu di pinggir jalan mungkin Ustaz ya. Begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Iya barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Jadi tidak boleh ya kalau sama-sama rupiah. Kalau kecuali falas ya Ustaz ya. Maksudnya dengan mata uang lain ya Ustaz ya. Iya. Nah, taib barakallahu fikum Ustaz. Ya, seperti itu. Apakah ada telepon masuk teman? Kita lanjut ya. Pertanyaan berikut. Dari Vicky Febrian Abu Haura, begini bunyinya, di Bogor, Kabupaten Bogor, begini bunyinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rwandi, Ustaz Ana boleh izin bertanya ya, jika pagar rumah orang tua Ana dalam kurung pagar besi, kurung tutup, maju sedikit karena kendaraan roda 4 yang panjang, namun masih di batas tanah atau lahan beliau dan tidak memotong jalan umum. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak ya Ustadz? Apakah ini termasuk kezaliman memakan hak jalan? Mohon pencerahannya Ustadz. Tadi katanya masih di tanah beliau tapi makan hak jalan. Iya kan sih? Gak paham. Kita skip. Baik, begitu ya Bapak Rizky. Insya Allah kalau masih tanah sendiri boleh ya begitu ya, kecuali ngambil tanah orang begitu ya. Kemudian berikutnya sebentar dari Ayesa Armalina di Jakarta Timur, begini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, saya memiliki emas yang sudah sampai nisab. Saya memiliki emas yang sudah sampai nisabnya, tapi semua masih ada di pegadaian. Nah, apakah saya tetap harus membayar zakatnya? Tanda tanya. Pertanyaan kedua, manakah yang lebih baik? Tidak memiliki harta agar tidak berat hisab di akhirat, atau punya harta yang banyak? Jazakallahu khairan. Yang pertama, wajib bagi Anda menyelesaikan akad ribawi di pegadaian tadi, di mana Anda menyerahkan jaminan emas, Anda diberi uang 80% dan dikenakan pertambahan atas pinjaman tersebut. Kalau pegadaian konven namanya bunga, kalau pegadaian syariah namanya mu'nah. Tapi sama-sama pertambahan dan hukumnya tidak berbeda. Selesaikan akad riba Anda. Oh gitu ya. Ya. Baik. Setelah itu ambil emasnya. Ya ambil ya emasnya. Ada kewajiban zakatnya pada emas tersebut. Ya. Baik. Yang kedua apa tadi? Mana yang lebih baik? Punya uang, punya harta banyak dan nanti khawatir nanti hisapnya panjang, kemudian atau tidak punya harta? Kan beda baik. Itu semuanya Allah yang memberikan rezeki kepada Anda. Orang miskin nggak pernah dia minta jadi miskin. Iya. Ya. Orang kaya dia minta jadi kaya dan berusaha. Terkadang sampai kaya, terkadang nggak kaya-kaya juga. Orang miskin pasti doanya minta kaya dia. Tapi kok miskin juga? Kok Ustaz tahu aja Ustaz? Iya ya. Kayak karena saya bagian dari itu. Saya bagian dari itu juga. Iya. Itu permintaan tetap dia diberi pahala oleh Allah atas doanya dan pasti dikabulkan Allah. Tidak kaya di dunia, di akhirat pasti Allah kabulkan permintaannya karena Allah berjanji mengabulkan semua doa permintaan hamba-hambanya. Iya. Baik Ustaz. Ketika tidak diberikan di dunia, bersabar. Ya, sabar ya. Berarti Allah menghendaki kebaikan yang luar biasa untuk Anda. Amin, Masya Allah. Amin. Ya. Ya. Adapun orang diberikan di dunia pun harus bersabar. Ya. Bagaimana dia bersabar menerima harta dunia tadi? Ya. Tentu dia meyakini dia dapatkan dengan jalan yang halal. Ya. Dan dibelanjakan semuanya untuk jalan yang halal. Ya. Kisah sahabat masa lalu terulang kembali pada diri seorang miliarder Arab Saudi, pemilik salah satu dari Bank Rajihi, Syekh Sulaiman bin Abdulaziz Ar-Rajihi. Ketika umur beliau sampai 80 sekian, semua sahamnya beliau wakafkan.
semua setelah 2/3 diberikan kepada anak-anaknya, 1/3 saham perusahaan di Bank Rajihi, padahal sebelumnya dia termasuk masuk dalam jajaran orang kaya di dunia, nomor 1.600 atau berapa. Masya Allah. Ya, tapi kemudian ketika kebijakan diambil dan menjadi miskin kembali. Sebelumnya dia adalah pedagang sayur, pedagang apa yang bisa dia dagang di salah satu pasar di Kota Riyadh, Pasar Taiga. Ya. Yeah. Kemudian sampai pada puncak kayanya, so dia wakafkan setelah sebagian besarnya diberikan kepada anak istrinya, dan dia kembali jadi miskin. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Ya. Mana lebih baik, jadi kaya yang bersyukur, miskin yang bersabar? Tergantung yang Allah berikan apa dan bagaimana kita menghadapinya. Yes. Ketika Allah berikan kita miskin, kita sudah berdoa kaya, berarti Allah sayang dengan kita. Diberikannya nanti di akhirat apa yang kita minta. Di dunia yang belum, di akhirat, di dunia belum dikabulkannya. Ya. 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 Dan Allah mengatakan, wal akhiratu khairu abqa. Dan akhirat itulah jauh lebih baik, dan itu yang kekal. Di dunia paling kaya orang 80 tahun, 90 tahun, selesai. Di akhirat tidak berbatas waktu. Amin. Junan tahun Sabar aja. lebih. Ya. Ya, Ustaz. Maka bila diberikan oleh Allah kekayaan, amanah dan kekayaan tadi, Ya. ambil dengan cara yang halal, berikan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk Anda di dunia dan di akhirat. Ya. Para sahabat Nabi SAW yang menengah ke bawah mengatakan kepada Rasulullah, "Dhahaba ahlud dusur bin na'imil muqimi wa darajatul ulya." Ya. Mereka diirikan oleh para sahabat yang kaya, diirikan karena para sahabat yang miskin tidak bisa melakukan amal ibadah yang bisa dilakukan sahabat yang kaya. Betul. Terus Bersedekah. mengatakan, apa itu? Kata dia, ya Rasulullah, kami sholat bersamamu, mereka juga sholat bersamamu di depan. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Ya. Ya. Akan tetapi mereka berzakat, berinfak, membantu sana sini, pergi haji dan umrah. Kami tidak bisa. Ya. Rasulullah mengajarkan para sahabat yang miskin, yang menengah bawah tadi, untuk membaca sebelum tidur tasbih, tahmid dan takbir. Ya. Ini rahasia. Maka janggal saja kalau kita yang menengah bawah kemudian tidak hafal zikir ini janggal ini. Iya. Udah miskin nggak hafal doa yang diajarin Nabi. Iya. Ya, lalu diamalkan, kedengaran oleh sahabat yang kaya. Mereka juga bisa mengamalkannya. Lalu mereka mengadu lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketahuan tips tadi ketahuan sama orang-orang yang kaya Rasulullah. Tambah kaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sudah enggak ada lagi, kata Rasulullah. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang menginginkannya. Ya. Iya, Ustaz. Andai Anda sudah meminta kekayaan tadi kepada Allah, ya, dan itu saya katakan tadi normal, Iya, Ustaz. tidak diberikan, Iya. ya, bersabar. Allah menginginkan kebaikan kepada Anda. Iya. Allah menginginkan kita orang menengah bawah ini untuk masuk surga lebih dahulu daripada yang kaya selama 500 tahun. Amin. Ya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya, amin. Allahumma amin.
Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Baik. 500 tahun itu nggak gampang itu. Panjang Ustaz itu. Panjang. 5 menit aja lama. Mereka sudah dulu masuk menikmati. Iya. Ya. Apa hikmah di balik itu? Kata para ulama, ya iya, mereka nggak punya apa-apa, nggak ada hisab lah. Iya. Namanya hisab kan diaudit. Anda nol punya, nggak perlu diaudit, langsung lewat. Sama orang yang belanja di mall, Iya. Hah? Iya, Ustaz. belanja yang satu-satuan, kan ada jalur cepat. Iya. Tapi Anda belanja banyak, untuk dicek satu-satu butuh waktu mungkin sampai 10 menit. Nah, seperti itu. Tapi nanti setelah yang kaya diaudit dan selamat, posisinya tentu sesuai dengan amalannya. Tapi lebih cepat 500 tahun daripada mereka, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Iya. Seperti itu ya Ustaz ya. Aduh. Di audit terakhir itu keringat dingin dan ini ada telepon Kalau baru kena ini masih mending. Iya. Di audit BPK keringat dingin langsung. Ya, ini ada penelpon terakhir insya Allah dari Ibu Hersani ya, Ibu Rezani di Lampung, semoga bisa cepat karena waktu maghrib semakin dekat. Terputus. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi mengenai mengaudit saya jadi ingat dulu saya perusahaan mau diaudit, saya keluar resign duluan Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi waktu di TV lama dulu, sekolah lama. Begitu mau ada audit saya dulu produser Ustaz, kayak keluar duluan. Takut salah, saya ngatur budget. Langsung saya resign. Alhamdulillah Ustaz. Jadi keringat dingin saat dengar audit. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Alhamdulillah. Nasihat tadi antum kepada yang bertanya tentang bagaimana sebaiknya jadi kaya, punya banyak harta, bersyukur atau miskin tapi bersabar. Semoga bisa mencerahkan kita semua, membuat kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita menghadapinya begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas semua ilmu yang sudah dicurahkan kepada kami semua dan waktu yang sudah luangkan kepada kita semua. Semoga Allah memberkahi ilmu yang pada antum dan memberikan ampun kesehatan untuk bisa melayani masyarakat dalam pertanyaan-pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Teman-teman pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sore ini sudah selesai karena waktu maghrib semakin mepet ke awal sehingga nanti kita harus tutup lebih awal. Semoga Allah panjangkan maghribnya nanti di waktu mendatang, kita bisa lebih panjang lagi dalam tanya jawab. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijelaskan Ini mau nanya, kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami